kondisinya mampet. Pantesan naik temperatur tuh. Udah dibersihin. Mampet lagi. Sampai pakai tang meganginnya. Kotorannya udah parah tuh. Kata bapaknya kotorannya udah gawat. Kalau dibiarin bisa turun mesin. Halo Mbah. Ketemu lagi Mbah. Hari ini ceritanya saya mau ke bengkel radiator ya Mbah. Hari ini saya mau ke bengkel radiator, mau korok radiator. Soalnya semalam saya kaget Mbah. Pulang kerja semalam di tol, itu temperatur saya itu hampir mentok naik ke atas Mbah. Sedikit lagi tuh mungkin kalau saya nggak ngelihat speedometer mungkin bisa overheat ya Mbah, kebablasan naik ke atas. Cuman memang tidak sempat saya videokan tentang kejadian yang semalam saya alami overheat itu. Jadi bagaimana prosesnya, berapa biayanya, simak terus video ini Mbah, biar kita sama-sama sharing, sama-sama belajar Mbah. Oke Mbah, matur suwun, jos terus Mbah. Tanya berapa sih biaya korok radiator, bersihin servis radiator dan lain-lain, gejalanya seperti apa yang harus diservis gitu. Nanti ya Mbah, nanti kita tunjukin bagaimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat mbah-mbah YouTube semua, penonton setia di channel saya. Apa kabar Mbah? Semoga sehat selalu ya Mbah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Mbah. Dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya gitu ya Mbah. Ini kan menjelang mau hari raya Idul Fitri Mbah. Jadi seperti yang di awal video saya sampaikan tadi, bahwasanya saya mau ke tukang radiator. Ini lagi OTW. Kebetulan lokasinya nggak jauh dari tempat tinggal saya, hanya keluar dari perumahan sedikit. Kronologinya itu semalam Mbah, saya benar-benar kaget loh Mbah. Saya benar-benar kaget. Kok ya tiba-tiba temperatur saya itu waktu di tol semalam itu tiba-tiba naik Mbah, ngaceng, jarumnya hampir mentok di H. Jadi hampir overheat. Saya tidak sempat memvideokan karena kebetulan memang handphone juga dipakai untuk hiburan ya, untuk menemani perjalanan. Jadi tidak sempat divideokan, apalagi difoto atau apalagi divideokan Mbak. Cuman karena kejadian semalam saya menjadi was-was, makanya hari ini mumpung Minggu saya mau Sabtu saya mau servis radiator, korok radiator Mbah. Karena menurut beberapa temen itu mungkin karena radiatornya sudah minta waktunya dikorok ya Mbah. Karena memang benar sih Mbah, kalau saya pikir-pikir ini semenjak saya ganti radiator itu mungkin 2018 atau 2019 ya Mbah. Kayaknya sudah 2 tahunan sih belum diutak-atik Mbah. Belum diutak-atik lagi, radiatornya belum dilus-elus. Nah ceritanya kemarin saya itu sebenarnya baru habis kuras. Jadi saya ganti cairan Mbah. Jadi coolant yang lama saya kuras, saya ganti coolant yang baru. Namun saya tidak tahu apa pengaruh perbedaan merek ya. Pengaruh perbedaan merek. Nanti saya tunjukin merek apa sebelumnya yang saya pakai dengan yang sekarang saya pakai sehingga menjadi overheat ini gitu loh. Dan saya juga nggak bisa mastiin ya korelasinya atau hubungannya antara perbedaan merek-merek dari produk yang saya pakai ini ya Mbak. Apa memang karena beda merek itu sehingga kualitas pendinginan menjadi terganggu, atau memang karena saya melakukan pengurasan sehingga kotoran-kotoran yang
ada itu kotoran-kotoran yang ada di dalam radiator itu menjadi keluar gitu Mbah. Saya juga nggak tahu ya. Belum lama sih saya kurasnya. Videonya juga sempat saya rekam, cuman belum saya publish. Jadi gitu ya Mbah. Nanti kita lihat bagaimana proses dari pengorokannya, pembersihan radiator, bagaimana berapa biayanya gitu Mbah. Kondisi busa ya Mbak, ini kondisi busa AC itu semenjak video yang saya rilis tentang busa ini, masang busa bisa dinginin AC, sampai sekarang kondisinya tuh. Jadi dari video yang saya bikin itu sampai sekarang kondisi busanya seperti ini Mbak, masih tetap empuk, elastis, tidak ada tanda-tanda terbakar ya Mbak. Ada tanda-tanda terbakar. Jadi busanya aman Mbak, kondisi busa aman walaupun dipakai udah beribu-ribu kilometer, udah lintas Jawa, lintas Sumatera, tapi kondisi busa tetap oke ya Mbak. Jadi tidak ada kekhawatiran. Siap. Kondisinya mampet, pantesan naik temperatur tuh. Udah dibersihin. Dicuci.
sampai ketutup lubangnya. Lubangnya sampai ketutup hampir semua. Lubangnya hampir semua ketutup. Elo. Dibersihin dulu sama masternya. Proses pembersihan yang mampet-mampet. Kotorannya udah parah tuh. Kata bapaknya kotorannya udah gawat. Kalau dibiarin bisa turun mesin. Bulan puasa yang semangat. Ada yang mampet parah tuh. Jadi untuk radiator tidak bisa dikuras sendiri juragan, harus dibawa ke ahlinya. Kalau udah mampet begini repot kalau dibiarin. Resikonya turun mesin. Mampet lagi. Sampai pakai tang meganginnya. Jadi angin kayak jadi kurang ini Pak ya? Iya. Kotor hitam. Bukan hitam lagi itu mah tuh. Lumpur. Proses bersihin radiator bagian luar.
lolos tes bocor. Kurang ya? Ya Mbah, akhirnya selesai pekerjaan servis radiatornya, tidak ada kebocoran Mbah. Alhamdulillah, hanya mampet, dan benar-benar mampet ternyata ya Mbah. Saya juga udah nggak kaget lah, soalnya umur radiator mungkin sejak terakhir kali servis itu udah 2 tahun ya Mbah, udah 2 tahun. Jadi mungkin kemarin ketika saya nguras itu kotoran-kotoran di dalam jadi keluar, jadi semakin membuat si radiator itu semakin mampet ya Mbah. Jadi ya hari ini mau nggak mau, karena tadi malam kejadiannya bikin saya kaget, suhunya naik begitu drastis ya, udah sedikit lagi mentok di H, jarumnya takut kenapa-napa di mesin, overheat itu kan akibatnya fatal ya Mbak ya. Jadi nggak bisa disepelekan, masalah sistem pendingin kendaraan kita ini tidak bisa disepelekan Mbak, jadi harus benar-benar perhatikan. Dan satu hal yang saya dapat pelajaran hari ini Mbah, jadi ternyata kalaupun kita melakukan flushing dengan cairan pembersih radiator itu Mbah ya, saya kira potensi mampet itu tetap ada Mbah. Karena apa? Karena justru ketika kita flushing itu si kotoran itu rontok Mbah. Si kotoran, kerak-kerak karat itu, yang kuning-kuning itu rontok, sehingga itu berpotensi malah untuk menyumbat Mbah, menyumbat saluran sirkulasi air yang ada di dalam radiator itu Mbah, yang tadi yang kecil-kecil itu lubangnya Mbah. Makanya menurut saya sih Mbah ya, menurut saya kalaupun kita melakukan flushing radiator dengan cairan-cairan perontok kotoran itu Mbah, mungkin untuk tahap terakhirnya itu, setelah kita melakukan flushing itu, tahap selanjutnya itu kita memang harus turun radiator ya Mbah, supaya kotoran yang terakumulasi tadi itu, yang terkikis itu tadi bisa kita bersihkan secara tuntas Mbah, dengan melakukan turun radiator ya Mbah, dikorok radiatornya gitu Mbah. Jadi hanya itu mungkin sharing-sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Mengenai cairan radiator yang saya pakai, memang saya dari awal itu pakai coolant ya Mbak. Namun ketika pengurasan terakhir kali kemarin, coolant yang saya pakai itu memang yang agak murah ya Mbak, agak murah, bukan yang biasa saya pakai. Karena kebetulan memang yang biasa saya pakai itu, contohnya ini ya, ini yang biasa saya pakai awalnya itu merek Top One ini. Ini bukan endorse, bukan apa ya Mbah, bukan promosi produk, tidak. Ini hanya sharing-sharing pengalaman pengguna secara pribadi aja, tidak ada unsur apapun, tidak ada unsur untuk menggiring opini bahwasanya produk ini layak atau tidak layak kita pakai, tidak. Ini hanya sharing-sharing pendapat atau pengalaman secara pribadi aja Mbah.
mudah-mudahan dengan kejadian ini saya men-share pengalaman saya ini bisa menjadikan referensi ya Mbah, buat mbak-mbak, sedulur-sedulur saya, yang setia mensupport dan menonton video saya, supaya kita saling mengingatkan untuk memperhatikan komponen-komponen mesin, khususnya sistem pendinginan yang ada di mesin mobil kendaraan kita lah, intinya gitu Mbak. Jadi jangan disepelekan, jangan malas untuk kontrol, jangan malas untuk membersihkannya. Jadi sekian mungkin sharing-sharing dari saya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Mbah. Apabila ada perkataan saya yang salah atau kurang tepat, mohon dikoreksi di kolom komentar. Mohon dikoreksi di kolom komentar. Video ini tidak dibayar oleh pihak manapun kecuali Google AdSense ya Mbah. Akhir kata saya ucapkan, kesempurnaan hanya milik Allah Mbah. Manusia tempatnya salah dan dosa. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, diterima amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video Mbah. Terima kasih.